Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurana dengan NIM A1Q120090 kelas B. Baik, di sini saya akan memaparkan laporan hasil dari pengenal lapangan persekolahan atau PLP yang saya lakukan di SMA Negeri 10 Kendari. Baik, langsung saja di pendahuluan. Pengenalan lapangan persekolahan atau PLP merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Pada jenjang kependidikan yang dimaksudkan untuk menyediakan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam situasi nyata di lapangan dalam upaya mencapai kompetensi yang secara utuh telah diterapkan oleh masing-masing program studi di lingkungan perguruan tinggi Universitas Haluoleo. Kegiatan PLP yang dilakukan pada mahasiswa UUHO Kendari pada hakikatnya melakukan aktivitas belajar dengan bekerja pada suatu sekolah atau lembaga pendidikan tertentu. Pada mahasiswa dalam melaksanakan PLP ini tidak hanya dituntut untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan akademik yang telah diperoleh melalui perkuliahan sesuai dengan tuntutan nyata dalam situasi kerja, tetapi para mahasiswa juga dituntut untuk mendapat pengalaman mengajar secara profesional serta mengintegrasikan pengalamannya ke dalam pola perilaku dirinya sebagai pribadi yang efektif dan produktif. Dengan PLP, para mahasiswa diharapkan dapat mencapai kompetensi yaitu diterapkan oleh setiap program studi masing-masing. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari PLP itu sendiri? Baik, untuk tujuan itu ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, untuk tujuan umumnya, yang pertama itu observasi tentang gambaran umum tentang sekolah dan kultur sekolah. Yang kedua, mengamati proses bimbingan dan konseling. Nah, untuk tujuan khususnya, yang pertama itu pengamatan langsung mengenai gambaran umum dan lembaga kultur lembaga SMA Negeri 10 Kendari. Nah, yang kedua, pengamatan langsung tentang proses pelayanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 10 Kendari. Selanjutnya, apa sih manfaat dari PLP ini? Nah, yang pertama itu bagi peserta PLP. Nah, yang pertama, memperoleh pengalaman tentang cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner, sehingga dapat memahami adanya keterkaitan ilmu dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di sekolah. Yang kedua, memperoleh pengalaman dan keterampilan untuk melaksanakan layanan dan kegiatan bimbingan di sekolah. Nah, manfaat PLP berikutnya yaitu bagi sekolah. Yang pertama, memperoleh kesempatan untuk ikut dalam membantu dan memberikan pengalaman nyata pada peserta magang selaku pendidik pemula, agar menjadi pendidik yang berdedikasi dan profesional di kemudian hari. Nah, yang kedua, menerapkan ilmu pengetahuan yang diajarkan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo agar lebih berfaedah dalam memecahkan berbagai masalah, misalkan pembangunan khususnya di bidang pendidikan. Nah, untuk manfaat berikutnya bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo. Yang pertama itu memperoleh umpan balik dari pelaksanaan program magang di sekolah, guna membangun kurikulum perguruan tinggi yang disediakan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, terjalin kerjasama baik dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan sekolah untuk mengembangkan tridharma perguruan tinggi. Bagi orang tua, menjadikan seorang siswa sebagai kebanggaan bagi orang tuanya di rumah terhadap kemampuan yang dimilikinya. Nah, untuk manfaat berikutnya bagi guru. Nah, yang pertama itu dapat meningkatkan kreativitas guru dalam memberikan layanan. Yang kedua, meningkatkan kualitas serta perubahan paradigma guru dalam proses pemberian layanan. Nah, berikut uraian dari observasi yang kami lakukan selama kurang lebih 3 bulan di SMA Negeri 10 Kendari. Di hari pertama pada Senin 20 Maret 2023, kami diantar oleh dosen koordinator PLP untuk terjun langsung pertama kali di lapangan.
atau pergi pertama kali di SMA Negeri 10 Kendari. Dan kemudian setelah penyambutan kami konsultasi kepada guru pamong. Nah, untuk hari kedua itu pada Senin 27 Maret 2023, kami melakukan observasi lingkungan sekolah, personalia sekolah, sarana dan prasarana sekolah, dan kemudian kami mengobservasi kegiatan seremonial formal. Kemudian pada hari keempat, Kamis 30 Maret 2023, kami melakukan observasi pemberian layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru BK atau guru bimbingan dan konseling. Pada hari kelima, Sabtu 31 Maret 2023, kami melakukan observasi kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler yang dilakukan di SMA Negeri 10 Kendari. Hari ke-6 pada Jumat 14 April 2023, kami melaksanakan observasi mengenai pembinaan atau kebiasaan positif apa yang dilakukan siswa-siswi di sekolah. Nah, untuk hari ke-7 pada Sabtu 15 April 2023, kami mengobservasi mengenai visi dan misi observasi struktur organisasi dan tata kerja yang ada di SMA Negeri 10 Kendari. Nah, hari ke-8 pada Senin 17 April 2023, kami melakukan pengambilan dokumentasi sarana dan prasarana sekolah serta menyelesaikan beberapa hal pendukung laporan akhir PLP yang kami lakukan. Dan kemudian pada hari terakhir, Selasa 18 April 2023, kami melakukan penarikan kepada seluruh mahasiswa PLP Universitas Haluoleo di SMA Negeri 10 Kendari. Nah, pada saat kami melakukan observasi, hal positif yang saya dapatkan yaitu saya dapat belajar banyak mengenai ilmu kebekaan dari guru pamong atau guru BK di SMA Negeri 10 Kendari itu, dan kemudian kami bisa melihat langsung bagaimana cara guru BK melakukan atau menangani siswa yang bermasalah, dan kemudian layanan apa yang cocok dengan masalah-masalah siswa yang beraneka ragam atau berbeda-beda. Dan kemudian kami dapat melihat atau melakukan pengamatan langsung bagaimana guru BK melakukan strategi yang cocok untuk menyelesaikan atau memberikan jalan keluar dari masalah yang dialami oleh si siswa yang bermasalah tersebut. Itu saja untuk hasil dari observasinya. Kemudian berikut dokumentasi. Ini untuk dokumentasi penyambutan, dan kemudian kami konsultasi kepada guru pamong dan kemudian melakukan foto bersama dengan seluruh mahasiswa PLP di SMA Negeri 10 Kendari. Kemudian di sini ada halaman depan dari SMA Negeri 10 Kendari, dan di SMA Negeri 10 Kendari itu ada juga masjid yang lumayan besar, dan ini merupakan dokumentasi penarikan mahasiswa PLP di SMA Negeri 10 Kendari. Dan itulah sedikit pemaparan dari hasil observasi yang saya lakukan di SMA Negeri 10 Kendari. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.